Halo sis, welcome back to CRC. Suatu tempat untuk jiwa kita yang restless agar memperoleh rest di dalam Tuhan. Dalam dunia ini, kata kejahatan bukanlah hal yang asing kan buat kita. Atau mungkin antara kamu dan saya adalah korban dari kejahatan itu. Pertanyaannya, apakah kita boleh membalas kejahatan itu? Temukan jawabannya melalui kebenaran firman Tuhan sesaat lagi. Setelah kita mendengarkan pujian yang akan dibawakan oleh Sinta dan Kristo. Enjoy! Betapa indahnya hidup kita jalani, tiada waktu terlewat tanpa batasnya. Mari lihat keluar, terkadang kita lupa kita tak sendiri, menikmati indahnya hidup yang diberikan oleh Sang Pencipta. Bagaimana dengan mereka yang menjerit karena lapar dan hidup dari belas kasihan orang seperti kita? Bagaimana dengan mereka yang tak punya apa-apa? Apa yang tak kita buat, karena kita diciptakan untuk berbagi hidup dengan mereka. Oh, betapa indahnya hidup kita jalani, tiada waktu terlewat tanpa batasnya. Mari lihat keluar, terkadang kita lupa kita tak sendiri, menikmati indahnya hidup yang diberikan oleh Sang Pencipta. Bagaimana dengan mereka yang menjerit karena lapar dan hidup dari belas kasihan orang seperti kita? Bagaimana dengan mereka yang tak punya apa-apa? Apa yang tak kita buat, karena kita diciptakan untuk berbagi hidup dengan mereka. Bagaimana dengan mereka yang menjerit karena lapar dan hidup dari belas kasihan orang seperti kita? Bagaimana dengan mereka yang tak punya apa-apa? Apa yang tak kita buat, karena kita diciptakan untuk berbagi hidup dengan mereka. Apa yang tak kita buat, karena kita diciptakan untuk berbagi hidup dengan mereka. Shalom kaum muda yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa bertemu kalian di dalam program JRC ini. Hari ini Ko David ingin mengajak kita bersama-sama memikirkan dan juga melihat satu teks firman Tuhan di dalam perjanjian baru berkaitan dengan pergumulan kita di masa muda. Boleh nggak sih kita membalas orang yang melakukan kejahatan kepada kita?
Boleh nggak sih kita membalas orang yang melakukan sesuatu yang tidak adil kepada kita? Saya ingat sebuah film di zaman saya, film Meteor Garden, teman sekalian. Di situ ada tokoh utamanya yang bernama Tom Hanks mengatakan, jika semua bisa diselesaikan dengan permintaan maaf, apa gunanya polisi? Iya enggak? Di dalam pergumulan kita sebagai orang Kristen, kadang kita bingung. Boleh nggak sih kita membalas orang yang melakukan kejahatan kepada kita? Nah, kita akan temukan bagian ini, jawabannya, di dalam firman Tuhan yang akan kita bahas bersama-sama. Saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu, meminta pertolongan Roh Kudus kepada kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami hendak merenungkan firman Tuhan. Kami rindu Engkau hadir bersama kami, menolong hati dan pikiran kami, supaya ketika firman Tuhan ini disampaikan, kami boleh mendengarkan dengan baik, kami diubahkan, bahkan kami boleh menjadi pelaku firman. Tuhan, Engkau tolong hamba-Mu yang penuh kelemahan ini. Engkau sucikan, Engkau ampuni, Engkau kuduskan, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan firman Tuhan ini dengan jelas, sesuai dengan isi hati Tuhan, sehingga kaum muda ini boleh terus bertumbuh dan melakukan kehendak-Mu di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah kepada kami dan kami siap mendengarkan. Amin. Ko David mengajak kita melihat dan membaca Matius 5 ayat 38 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Apa yang Tuhan maksudkan di sini, teman sekalian? Boleh nggak sih kita membalas orang yang melakukan kejahatan kepada kita? Boleh nggak sih kita membalas tindakan jahat seseorang atas kita? Jawabannya adalah boleh. Mari kita temukan alasannya di dalam teks bagian ini. Teman-teman sekalian, peraturan yang saya sebutkan tadi, mata ganti mata, gigi ganti gigi, adalah peraturan yang sudah tertulis dalam perjanjian lama. Di dalam Imamat 24 ayat 19 sampai 20 berbunyi demikian. Apabila seseorang membuat orang sesamanya bercacat, maka seperti yang telah dilakukannya, begitulah harus dilakukannya kepadanya. Patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi, seperti dibuatnya orang lain bercacat. Begitulah harus dibuat kepadanya. Di dalam Keluaran 21 ayat 23 sampai 25. Tetapi jika perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Ulangan 19 ayat 21. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, sebab berlaku nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Semua peraturan ini tertulis di dalam perjanjian lama, tapi kita harus mengerti peraturan ini hanya berlaku di pengadilan, bukan untuk urusan pribadi. Jadi, boleh nggak membalas kejahatan? Boleh. Tindakan kejahatan itu harus dibawa ke pengadilan. Teman-teman, dalam perjanjian lama, orang-orang yang menyakiti orang lain, orang-orang yang melakukan kejahatan, mereka harus dihukum setimpal dengan apa yang mereka perbuat. Jadi hukum ini juga menolong para hakim pada zaman itu untuk memberikan hukuman yang setimpal dan adil sesuai dengan perbuatan si orang jahat. Bukan mata ganti gigi, gigi ganti kaki, enggak. Tapi gigi ganti gigi, mata ganti mata. Apa artinya? Ketika seseorang membunuh orang lain, maka hukumannya pasti lebih berat daripada orang yang mencuri ayam. Peraturan ini untuk menjaga para hakim ini memberikan hukuman yang adil. Tentu tidak adil jika ada orang mencuri ayam lalu dijatuhi hukuman mati, kan? Atau sebaliknya, orang yang membunuh orang lain cuma dihukum
1 bulan penjara. Jadi hukum yang tertulis mata ganti mata, gigi ganti gigi itu berlaku di pengadilan. Jadi para hakim, teman-teman sekalian yang bergerak di bidang hukum, kalian melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Menghukum seseorang, melawan kejahatan dengan hukuman yang sepantasnya kepada mereka. Maka boleh dong melawan kejahatan, boleh dong membalas kejahatan dengan apa yang tertulis. Boleh dong melawan tindakan orang-orang jahat dengan hukuman. Nah, yang tidak boleh adalah ketika peraturan ini dipakai untuk urusan pribadi. Ini yang Yesus tentang di dalam perjanjian baru. Ketika para ahli Taurat, para imam menggunakan peraturan ini untuk kepentingan diri mereka. Teman-teman sekalian, Tuhan tidak menginginkan adanya pembalasan dendam. Tuhan tidak menginginkan kita melawan kejahatan dengan kejahatan. Kenapa? Karena kita ini tidak kudus, kita ini tidak suci. Ketika kita melawan seseorang yang berbuat jahat kepada kita dengan tindakan pembalasan yang sama, maka pembalasan yang kita lakukan itu cenderung lebih jahat. Kodafi kasih gambaran kepada kita. Misalnya teman-teman sekalian, ketika kita lagi naik motor, lalu ada orang nyerempet kita, lalu orang itu kabur. Apa yang kamu lakukan? Saya yakin di dalam hati dan pikiranmu adalah kamu akan kejar orang itu. Kalau bisa kamu tendang dia jatuh. Tidak mungkin kamu nyerempet dia balik. Justru kamu akan lakukan kejahatan yang lebih jahat. Itu sebabnya peraturan ini tidak berlaku untuk urusan pribadi. Dan Tuhan bilang, kalau untuk urusan pribadi, kita tidak boleh melakukannya. Jadi peraturan ini hanya berlaku di pengadilan. Dilakukan oleh para hakim. Mari kita lihat lebih jauh teman-teman sekalian. Dalam Matius pasal 5 ayat 39. Yesus mengajarkan kepada kita demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Jadi apa? Kita tidak boleh melawan orang yang berbuat jahat kepada kita. Hal ini seturut dengan Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Lalu apakah artinya Yesus meminta kita berserah aja? Apakah artinya Yesus meminta kita menjadi orang Kristen yang ya udah pasrah aja? Kalau ada orang melakukan kejahatan kepada kita, lalu kita karena saya orang Kristen yang baik, udah gue terima aja. Apakah gitu? Enggak loh teman sekalian. Yang Yesus ajarkan kepada kita demikian. Dalam teks berikutnya, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Apa yang Yesus ajarkan di situ? Yesus mengajarkan kita sebenarnya membalas kejahatan, tapi bukan dengan tindakan jahat. Kita boleh membalas tindakan jahat seseorang, tetapi bukan dengan tindakan yang jahat. Mari kita temukan teks ini lebih detail. Kita pahami maksudnya. Siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Aneh nggak? Aneh di mana? Coba, Kodafi akan tunjukkan kepada kita. Saya mungkin butuh satu orang untuk membantu, supaya kalian bisa melihat gambarnya dengan jelas. Ini dia, ketua JRC kita. Kalau saya menampar seseorang, otomatis kalau saya tampar, kenanya sebelah mana? Pipi kiri. Tidak mungkin pipi kanan. Kecuali saya kidal, saya tampaknya kayak gini. Ya enggak? Beda sekali. Coba ya, lihat baik-baik ya. Kalau kita menampar seseorang secara refleks, mungkin kalau kita marah, misalnya dia bikin saya jengkel banget, lalu saya ada orang yang tidak bisa tahan emosi, tiba-tiba saya tampar. Gitu. Itu udah sebelah pipi kiri, bukan pipi kanan. Thank you deh ya. Untuk bunyi tadi. Tepak. Itu real, nggak drama. Maaf ya deh ya, cuma contoh. Mari kita pahami maksudnya teman sekalian. Kenapa Yesus berbicara menampar pipi kanan, berikan pipi kirimu?
Jadi tamparan seperti apa yang dimaksud? Teman sekalian, tamparan dimaksud adalah tamparan menggunakan punggung tangan. Jadi tamparan seperti ini. Lalu ini. Lihat ya, menampar dengan punggung tangan itu sakitnya luar biasa. Karena apa? Tulang. Bandingkan dengan telapak tangan yang lebih empuk. Jadi menampar dengan punggung tangan ini, kenanya pasti pipi sebelah kanan. Lalu Yesus berbicara, berikan juga pipi kiri. Yesus tidak mengajarkan kepada kita untuk yaudah nantang si orang itu. Yaudah tampar juga nih pipi kiriku. Enggak. Kalau kita melakukan itu, kita bodoh. Yesus tidak memasukkan demikian. Kalau kita berserah, yaudah karena saya sudah ditampar pipi kanan nih, kasih pipi kiri. Teman-teman, kita nggak cocok sih sama firman Tuhan berbicara kepada kita. Tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Apa yang Yesus ajarkan kepada kita? Gambaran pemukulan memakai punggung tangan itu adalah penghinaan 2 kali. Mari kita pahami bagian ini. Dalam tradisi Yahudi, teman sekalian, memukul seseorang dengan punggung tangan itu penghinaannya 2 kali lipat. Dan orang memukul seperti itu adalah orang yang sudah merencanakan kejahatan kepada kita. Enggak mungkin saya tiba-tiba refleks saya pukul dan seperti ini. Kecuali saya main tenis meja, itu lain cerita. Tapi langsung refleks pukul seperti ini, jelas orang itu pasti sudah merencanakan sesuatu penghinaan dalam dirinya kepada kita, lalu memukul dengan cara seperti ini. Apa yang Tuhan ajarkan kepada kita? Tuhan berbicara, kita tidak perlu membalas tindakan penghinaan yang begitu rupa itu dengan kejahatan. Teman sekalian, ketika Yesus ditampar, dia bukan orang yang akhirnya berkata, yaudah tampar sekali nih pipi kiriku. Enggak. Kita lihat dalam Yohanes 18:22-23. Ketika yaitu Yesus mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Apakah di bagian itu terkesan Yesus seolah-olah pasrah ketika ditampar? Enggak loh. Dia protes kepada orang menamparnya. Kenapa engkau tiba-tiba menamparku? Apa aku salah aku? Teman-teman, apa yang Yesus ajarkan kepada kita? Kita bukan menjadi orang Kristen yang bodoh, yang pasrah. Enggak. Kita boleh menghindar ketika orang melakukan kejahatan kepada kita. Bahkan kita harus membalas tindakan kejahatan itu. Tetapi bukan dengan tindakan jahat lainnya. Yesus justru mengajarkan kepada kita, ketika ada orang yang berbuat jahat kepada kita, kita membalasnya dengan tindakan kasih yang ia tunjukkan di kayu salib, teman sekalian. Ketika ia ditelanjangi di kayu salib, ia dihina, dia dicaci maki. Apa yang Yesus lakukan? Yesus membalas mereka. Dengan apa? Dengan mengampuni mereka. Siapa sih di antara kita tidak pernah dihina? Ketika kamu berusaha kerja, kerjaanmu kelihatan tidak berhasil. Lalu orang mengatakan, yang kau kerjakan itu sampah. Kita bisa mengalami penghinaan itu di mana saja. Di rumah, di tempat kerja, bahkan di gereja. Seringkali penghinaan yang kita terima itu sangat menyakitkan. Seringkali terpikir oleh kita untuk membalas mereka dengan cara yang lebih parah. Teman-teman, Tuhan tidak menginginkan itu. Ketika kita dihina dengan begitu luar biasanya, sama seperti orang ditampar dengan punggung tangan ini, yang kita lakukan adalah kita tidak membalas mereka dengan tindakan kejahatan, tapi kita membalas mereka dengan kasih. Kita membalas mereka dengan kesuksesan kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh menolong kita hidup sebagaimana yang firman Tuhan inginkan kepada kita. Tuhan berkati kita semua, bertumbuhlah di dalam Tuhan. Jadilah pemuda-pemudi yang mengasihi Tuhan. Dan biarlah orang lain melihatmu, melihat Kristus tinggal di dalamnya. Amin. Gimana guys? Kita boleh nih membalas kejahatan. Boleh kan? Tapi ingat, balasnya bukan dengan kejahatan juga, tapi dengan kasih. Dan tunjukkan sama orang-orang di luar sana yang menghina kalian dengan kesuksesan kalian dong tentunya. Oh iya, jangan lupa untuk
follow akun media sosial kita, baik itu Instagram dan Spotify. Dan sampaikan jika ada kritik dan saran di Google Form kita ya. Linknya ada di description box. Oke teman-teman, bye-bye. God bless you.